Peta proses bisnis itu menceritakan siapa melakukan apa, sedangkan SOP itu siapa melakukan apa, bagaimana caranya, ada mutu bakunya, kelengkapannya, dan juga bagaimana persyaratannya. Peta proses bisnis dan SOP kita tidak selaras sehingga pelaksanaannya pun jadi tidak sinkron. Tadi ada dari dokumen yang strategis, kemudian diturunkan menjadi dokumen yang sifatnya operasional atau rutin, yaitu SOP, di mana si peta proses bisnis ini ternyata menjembatani itu ya antara Renstra dan juga SOP ya, dokumen yang operasional. Ya, tepat sekali. Jadi tadi Halo sobat-sobat CCG, jumpa lagi di video kita kali ini bersama saya Anissa dan rekan saya Winnie. Oke, kali ini Mbak Winnie kita akan membahas topik yang sangat relevan di dunia pekerjaan, yaitu harmonisasi peta proses bisnis dan SOP. Nah, kenapa sih ini penting banget ya teman-teman? Ya, karena tanpa adanya penyelarasan antara peta proses bisnis dan SOP, operasional sehari-hari di dalam dunia pekerjaan ini bisa jadi tidak efisien atau efektif. Nah, bahkan bisa mempengaruhi terhadap capaian organisasi. Ya, betul sekali. Banyak ya Mbak Ica di organisasi sudah memiliki SOP tapi belum punya nih proses bisnisnya. Jadi sebenarnya idealnya itu kita harus menyusun dulu peta proses bisnisnya, kemudian baru kita turunkan menjadi yang lebih detail, itu ada di SOP-nya. Ya, oke nih Mbak Winnie ya. Sebelum kita lebih jauh lagi nih, boleh dong Mbak Winnie share-share nih ke sobat-sobat CCG pernah mendampingi instansi mana saja sih, terutama nih dalam proses penyusunan peta proses bisnis atau SOP atau untuk membangun keselarasan antara keduanya. Oke, baik. Jadi ada beberapa yang pernah saya dampingi. Salah satunya itu ada di Ditjen Perkeretaapian di Kementerian Perhubungan. Di situ saya ikut mendampingi mulai dari penyusunan peta proses bisnisnya hingga sampai penurunan ke SOP makro dan SOP mikro di direktoratnya. Oke, menarik banget nih ya teman-teman buat diulik nih lebih dalam lagi. Nah, mungkin sudah banyak banget nih teman-teman juga yang sudah bertanya-tanya, sebenarnya apa sih perbedaan antara peta proses bisnis dengan SOP? Oke, kalau SOP itu adalah panduan teknis atau pedoman dalam kita melakukan pekerjaan sehari-hari yang mana mungkin lebih detail ya untuk langkah-langkahnya, sedangkan peta proses bisnis itu adalah gambaran alur kerja antar unit organisasi yang ada di sebuah instansi gitu ya. Jadi atau mudahnya itu adalah peta proses bisnis itu menceritakan siapa melakukan apa, sedangkan SOP itu siapa melakukan apa, bagaimana caranya, ada mutu bakunya, kelengkapannya, dan juga bagaimana persyaratannya, seperti itu Mbak Ica. Oke, jadi kalau SOP tuh lebih detail dan teknis gitu ya Mbak Winnie ya. Nah, sementara kalau peta proses bisnis mungkin lebih ke gambaran secara menyeluruh atau lebih generalnya seperti itu ya Mbak Winnie. Ya, tepat sekali. Jadi tadi seperti yang disampaikan ya, proses bisnis itu adalah gambaran besarnya, kemudian SOP itu adalah turunan atau nanti kita lebih mengidentifikasi langkah-langkah yang detail. Nanti ada waktu pelaksanaannya, kemudian ada kelengkapan, kemudian juga output dari setiap tahapan tersebut. Kemudian keduanya harus berjalan secara selaras supaya operasional kita bisa berjalan secara efektif. Oke, nah mungkin kita balik lagi nih Mbak Winnie ya ke topik ya. Nah, kenapa sih peta proses bisnis dan SOP itu harus selaras gitu, dan apa sih dampaknya gitu kalau seandainya di suatu instansi antara peta proses bisnis dan dokumen SOP-nya ini nggak selaras? Ya, jadi kalau misalkan peta proses bisnis dan SOP kita tidak selaras sehingga pelaksanaannya pun jadi tidak sinkron. Jadi misalnya strategi yang sudah kita rancang kemudian jika diimplementasikan tidak baik dengan alasan SOP dan probisnya tidak sinkron, itu akan mengganggu kita gitu ya. Jangan sampai kita hanya menjadikan probis maupun SOP itu hanya sebagai pedoman kerja di sebuah kertas lembaran kerja saja, sedangkan keduanya itu adalah sebuah standar gitu ya, atau sebuah pedoman yang kita perlukan, yang mana harus jelas, kemudian terstruktur, terdokumentasi dengan baik guna mendukung kinerja organisasi. Oke Mbak Winnie, jadi sebenarnya bisa dibilang bukan hanya soal teknis atau operasional saja dampaknya ya, tetapi juga bisa berdampak terhadap capaian organisasi, begitu ya Mbak Winnie ya?
Ya, betul sekali. Jadi kalau misalkan diilustrasikan ya, ini jadi kalau di sebuah instansi pemerintah itu kita mempunyai sesuatu yang strategis ya sifatnya, yang jangka panjang, holistik, kemudian juga prioritas, kemudian juga kita mempunyai sesuatu yang bersifat rutin, sektoral, kemudian juga detail atau yang kita sebut biasanya yang operasional. Nah, di antara kedua itu kita harus mempunyai jembatan gitu ya dengan adanya peta proses bisnis, sehingga dari yang bersifat strategi seperti atau biasa kita sebut itu adalah Renstra, itu kita perlu peta proses bisnis untuk menerjemahkannya kepada sesuatu yang detail. Jadi penting sekali buat organisasi atau sebuah instansi untuk memahami bagaimana merancang, kemudian menerapkan sekaligus menyelaraskan SOP dengan peta proses bisnisnya gitu. Jadi keduanya bisa mengikuti kebutuhan manajemen operasional, kemudian juga yang dinamis dan terus berkembang. Oke, jadi benar-benar krusial sekali ya, Bea. Bahkan tadi ada dari dokumen yang strategis, kemudian diturunkan menjadi dokumen yang sifatnya operasional atau rutin, yaitu SOP, di mana si peta proses bisnis ini ternyata menjembatani itu ya, antara Renstra dan juga SOP ya, dokumen yang operasional. Oke, nah mungkin ini juga nih pertanyaan yang sudah ditunggu-tunggu nih. Bagaimana sih langkah praktis untuk menyelaraskan SOP dan peta proses bisnis? Oke, kita berbicara berarti tentang langkah-langkah dari proses bisnis kepada SOP, juga begitu penurunannya ya. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan tentu saja kita mengidentifikasi atau memetakan dulu proses bisnis yang ada di lingkungan organisasi kita. Kemudian setelah itu apabila memang kita sudah punya SOP di yang waktu yang lama, maka kita dapat melakukan review juga dari SOP yang sudah ada. Kemudian dari tadi pemetaan proses bisnis, kita lanjutkan dengan menyesuaikan SOP yang terbaru atau yang terupdate. Kemudian juga kita harus melibatkan semua unit kerja, karena kembali lagi nanti ini tidak hanya milik salah satu dari unit kerja di instansi kita, tapi juga nanti berpengaruh dengan unit kerja yang ada yang lainnya gitu ya. Kemudian tentu kita perlu mensosialisasikan kepada seluruh pegawai, tidak hanya kita susun kemudian kita bukukan, tapi kita juga harus mensosialisasikan. Kemudian yang terakhir tadi, bahwa kita tahu bahwa instansi kita ini tentu saja terus berkembang, kemudian juga ada kebijakan-kebijakan baru, sehingga kita harus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Oke, jadi lengkap banget ya untuk penjelasan terkait langkah-langkah tadi ya dalam menyelaraskan antara SOP dengan peta proses bisnis. Nah, jadi memang bukan hanya sekedar menulis SOP ataupun peta proses bisnis ya, tapi memastikan bahwa keduanya ini hidup gitu ya dan sesuai dengan kebutuhan suatu pekerjaan gitu. Jadi bukan hanya tadi kertas semata. Nah, mungkin boleh nih diberikan contoh dari pendampingan yang tadi sudah Mbak Winnie share, yaitu pendampingan di salah satu instansi di Ditjen Perkeretaapian Kemenhub tadi. Mungkin boleh Mbak Winnie di-share. Oke, tadi saya sampaikan juga bahwa di Ditjen Perkeretaapian ini atau di DJKA kami mendampingi mulai dari penyusunan peta proses bisnis hingga ke SOP makro dan juga SOP mikro di direktoratnya. Jadi untuk langkah-langkahnya kami pertama mengadakan diskusi ya FGD terkait pemetaan judul peta proses bisnisnya sampai ke peta level N atau peta lintas fungsinya begitu ya. Kemudian melakukan diskusi setiap minggu terkait alur dari peta lintas fungsi. Kemudian setelah itu, setelah semuanya kita finalisasi terkait peta proses bisnis, kita melakukan kembali identifikasi SOP. Kita meninjau ulang SOP-SOP yang existing. Kemudian juga selain itu kita melihat SOTK dari masing-masing unit kerjanya. Kemudian kita menggambarkan alur kerjanya yang nyata seperti di lapangan itu seperti apa. Kemudian juga kita memberikan saran bahwa SOP itu harus ideal tapi tetap realistis begitu. Oke, terlihat juga ya penurunannya mungkin ya dari peta proses bisnis di Kemenhub, kemudian diturunkan menjadi peta proses bisnis DJKA, kemudian diturunkan menjadi SOP di unit kerjanya gitu begitu ya Mbak Winnie ya.
Oke, baik Mbak Winnie, terima kasih banyak nih buat sharing-sharingnya. Banyak sekali nih ilmu yang kita dapat ya teman-teman semua, dan pastinya sangat bermanfaat sekali di dunia pekerjaan di setiap instansi atau organisasi teman-teman CCG semua. Oke, mungkin dari pembahasan tadi kita jadi paham juga ya bahwa harmonisasi antara peta proses bisnis dan SOP itu bukan hanya sekedar formalitas atau kertas semata ya, tapi benar-benar berdampak terhadap efektivitas dan efisiensi dari organisasi di lingkungan Bapak dan Ibu. Oke, Ya, gimana Mbak ini? betul sekali ya Mbak Ica. Jadi dengan adanya peta proses bisnis, kemudian SOP yang selaras, itu tentu aja akan membantu organisasi kita untuk bekerja lebih efisien, kemudian koordinasinya mungkin lebih lancar, tidak ada ego sektoral, dan juga tentu saja akan membantu kita dalam mencapai kinerja yang lebih meningkat begitu. Oke, mungkin saya ambil kesimpulan nih Mbak Winnie. Jadi kesimpulannya nih, penyelarasan SOP dan peta proses bisnis ini akan memastikan strategi organisasi bisa diterjemahkan ke dalam praktek sehari-hari secara konsisten. Nah, inilah kunci agar operasional berjalan efektif sekaligus adaptif terhadap perubahan. Jadi lebih agile gitu teman-teman. Ya, betul sekali. Nah, jangan lupa juga Bapak Ibu setelah menyusun proses bisnis maupun SOP-nya tetap dilakukan evaluasi secara berkala atau minimal 1 kali dalam setahun, karena mengingat tadi ya bahwa organisasi kita terus berkembang. Oke, semoga pembahasan kali ini bisa menjadi inspirasi sekaligus panduan praktis bagi sobat-sobat atau teman-teman CCG semua. Terima kasih buat Mbak Winnie atas sharing-sharingnya, Terima sangat kasih juga, bermanfaat Mbak Ica. sekali nih buat kita. Oke, nah jangan lupa ya teman-teman CCG juga boleh nih kalau seandainya ada saran atau topik bisa chat di kolom komentar ya. Nah nantikan juga video menarik kita yang lainnya. Sampai jumpa.